Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dan memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan kembali bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Yesaya dan kemudian dari Wahyu. Dan saya mengambil tema adalah sikap dalam menghadapi kesulitan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak lepas daripada kesulitan, ya, masalah, persoalan hidup. Ya, itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita ya. Masing-masing kita punya persoalan ya. Ada yang gak punya persoalan? Ada yang tidak punya masalah? Ada yang tidak punya kesulitan? Saya kira semua kita memiliki ya itu semuanya. Dan itu adalah menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jangan pernah kita berpikir, wah kapan sih ini kesulitan, persoalan, masalah ini hilang dari kehidupanku. Nah, gak bisa ya. Sampai kita mati, ya sampai akhir hidup kita, kesulitan itu tetap akan ada. Ya, akan ada di dalam kehidupan kita. Bahkan yang sudah mati pun, kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, itu kesulitannya malahan kekal. Ya kalau kita manusia yang hidup di dunia, ya kalau sudah berakhir kita berpikir sudahlah habislah itu persoalan ya kesulitan yang dihadapi. Tapi pada umumnya memang Tuhan mengizinkan kesulitan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah sekarang justru yang menjadi masalah adalah ya bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Sikap kita ya. Jadi kalau kita lihat nih. Dari sejak manusia itu ada di dalam kandungan, waktu dia lahir menjadi bayi, ya, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, itu setiap tahap kehidupan dalam hidup manusia itu ada masalahnya sendiri. Jadi kita harus terima, ya, terima kenyataan yang ada, ya. Tapi banyak orang yang tidak bisa menerima kenyataan akan kesulitan yang dihadapi sehingga akhirnya jadi apa? Stres. Ya, menjadi stres. Nah, kalau stresnya berlanjut itu yang bahaya. Tapi pada umumnya kalau misalnya orang menghadapi stres itu wajar, tapi kalau berlanjut itu yang bisa menjadi masalah, ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita? Kalau kita belajar dari kehidupan umat Tuhan, kita dapat melihat apa yang terjadi dalam pembacaan kita di Yesaya tadi. Ketika umat Tuhan mengalami kesulitan dalam hidupnya, yang dilakukan apa? Justru mereka itu berbantah dengan Tuhan, ya. Berbantah dengan Tuhan, melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan kemudian berbalik dan percaya kepada Allah yang lain. Nah ini benar atau enggak? Ya, saya kira sikap ini tidak benar, ya, tidak tepat. Nah, sehingga Tuhan mengingatkan kepada umatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-45 tadi, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Ya, jadi umat Tuhan ketika mengalami kesulitan ngeyel, ya. Dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, celaka, ya. Siapa yang mau berbantah dengan aku, ya? Tidak, dan dia itu, ya katanya dibilang, dia itu tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya? Lalu bilang engkau tidak punya tangan. Waduh berani-beraninya ya. Kalau dia itu tahu siapa itu Tuhan.
Dia tuh gak akan berani berbantah dengan Tuhan. Gentar. Ya. Tapi ya manusia ya, ada aja yang begitu. Kadang sikap kita kepada seorang pemimpin juga kadang begitu ya. Pemimpin atau yang kita tuakan. Seharusnya kita kan hormat. Tapi seringkali apa? Berbantah dengan pemimpin atau orang yang dituakan. Kurang ajar kata gitu. Kalau kita bilang ini anak orang ajar banget gitu kan ya. Nah ini kalau kita lihat umat Tuhan itu juga kalau Tuhan katakan ini umatku ini kurang ajar banget. Dia itu sudah aku yang membentuknya. Kamu itu hanya hanya seperti bejana tanah liat saja. Tapi kok berani-beraninya gitu ya. Bilang-bilang engkau itu gak punya ngejek sama Tuhan gitu kan ya. Lalu Tuhan bilang celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Berani sama orang tua bilang begitu. Tapi kadang ada juga anak yang berani berkata seperti itu. Nah itu adalah katanya ya kamu tuh siapa sih gitu kan ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini Tuhan kemudian menjelaskan kepada mereka semua ya. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Ya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan ya. Itu. Dan kemudian selanjutnya ya kita bisa baca. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa sikap umat Tuhan itu sangat tidak pada tempatnya. Berani dia itu berbantah dengan Tuhannya yang menciptakan, yang membentuk dia. Dan kemudian yang kita lihat lagi adalah bukan hanya berbantah-bantah, tapi lebih parah lagi melupakan Tuhan. Lalu meninggalkan Tuhan. Lalu percaya kepada Allah lain, kepada patung-patung. Padahal kalau kita lihat bagaimana umat Tuhan ini sudah melihat bagaimana tangan Tuhan yang sangat luar biasa ya menyelamatkan umatnya ini dari bahaya yang luar biasa ya, yang berat. Kemudian yang menolong mereka melewati laut Tebrau, menyeberangi laut Tebrau. Mereka sudah melihat kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi kok berani tetap berbantah, bahkan lupa sama Tuhan dan kemudian berbalik percaya kepada yang lain. Bukankah dalam kehidupan kita juga sering begitu? Seberapa banyak Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan, ya, pemeliharaan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, kita itu banyak mengeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa ini begini? Aduh Tuhan, sulit. Aduh Tuhan, kenapa sih? Di mana sih Engkau Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami kesulitan yang sangat berat, yang luar biasa ini? Dan kemudian, untuk apa saya percaya sama Tuhan? Ya, Tuhan itu enggak ada. Dan kemudian karena biasanya kalau orang yang sudah memang sangat berat tekanan yang dia alami, kesulitan yang dia hadapi, dia itu seolah-olah lupa sama Tuhannya. Lalu dia berpikir, kenapa hidup saya, nasib saya begini? Susah sekali. Kenapa saya ini mengalami kesulitan? Hatinya jadi hancur, hatinya jadi kecewa, hatinya menjadi pahit. Sudah kalau begini mah, aku tidak mau lagi ikut Tuhan. Aku mau pergi, aku mau mengikuti apa yang menjadi pikiranku, apa yang menjadi keinginanku. Lebih baik aku ini melakukan hal apa yang menjadi mauku. Banyak yang seperti itu. Ya. Kalau tekanan itu atau kesulitan itu sangat dirasakan sangat berat. Dan seolah-olah dia lupa Tuhannya dan meninggalkan Tuhan. Dan kemudian dia belajar melihat bahwa yang di lain itu yang tidak percaya Tuhan aja kok bisa diberkati. Bisa kelihatan hidupnya enak. Kenapa saya yang ikut Tuhan kok jadi susah begini? Udahlah lebih baik aku pergi saja. Dan kemudian dia belajar untuk percaya kepada yang lain. Mengandalkan kekuatan dia sendiri. Belajar kepada apa yang dianggap dia itu bisa mampu menolong dia. Seperti itu. Tapi sebetulnya
akibatnya apa yang akan dialami? Biasanya saya melihat orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan dan ikut Tuhan, kemudian Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam hidupnya, lalu dia mengeluh, banyak berbantah dengan Tuhan, dan kemudian dia lari pergi meninggalkan Tuhan. Akibatnya itu bukan akibat yang lebih baik, tapi malah kehancuran. Kalau saya menyaksikan seperti itu, banyak kejadian yang seperti itu. Jadi akhirnya bukannya baik. Jadi sebetulnya kalau kita sulit, sesulit-sulitnya kita, sebetulnya kita harus tetap ikut Tuhan. Sulit sesulit apapun, tekanan apapun yang kita hadapi, kita harus tetap berpegang, percaya hanya kepada Tuhan. Karena kalau tidak, akibatnya tidak baik untuk kita. Bukan hal yang baik tapi kehancuran. Dan memang dikatakan tadi Tuhan apa? Akibat yang dialami umat Tuhan menjadi celaka. Ya. Karena apa tadi dibacakan, kita baca, celakalah ya orang yang berbantah dengan pembentuknya. Gitu kan ya. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan seterusnya. Jadi yang didapatkan bukan sesuatu yang baik, tapi celaka. Gitu. Nah, karena itu memang seharusnya lah apapun masalah kita saat ini, kesulitan apapun yang sedang kita hadapi, biarlah kita belajar untuk tetap berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan? Sebetulnya Tuhan itu tidak jahat. Ya. Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita supaya apa? Mengingatkan kepada kita supaya kita itu lebih lagi bergantung kepada Dia. Pegang tangan Tuhan lebih erat lagi. Dan kemudian nantikan bagaimana pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Di ayat yang sudah kita baca kita boleh melihat Tuhan itu sanggup melakukan mukjizat, ya, menyatakan kuasanya. Kalau kita di tengah kesulitan kita tetap berpegang kepada Dia. Tuhan, apapun yang terjadi aku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Karena di sini kita lihat ya, siapa Raja Kores? Raja Kores itu adalah raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melaksanakan kuasanya. Mukjizatnya dinyatakan ya. Di situ dikatakan di ayat yang sebentar 13. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Kadang-kadang kita terbatas dengan pemikiran kita sendiri ya. Di tengah kesulitan lalu mencari jalan keluar dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan katakan kalau kamu tetap percaya kepada aku bisa melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, mukjizat yang luar biasa. Kores adalah orang, bisa dibilang orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai Kores, Raja Kores, untuk menyelamatkan orang Israel atau umat Tuhan. Bukankah dalam kehidupan kita juga seperti itu? Pernahkah kita mengalami ketika kita belajar percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan kita, dan kita melihat bagaimana Tuhan membuka jalan untuk kita. Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mukjizatnya. Bahkan dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun, Tuhan itu ada. Pernah kita ngalamin? Tuhan, kalau saya sering ngalamin ya. Di tengah-tengah kesulitan, keterjepitan, lalu Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang sedang aku alami, aku putuskan tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Aku akan melihat bagaimana kuasa-Mu dinyatakan. Dan kemudian betul, Tuhan menyatakan itu semuanya. Dan kemudian apa? Kita mampu untuk bersyukur, oh Tuhan Engkau luar biasa gitu ya. Tuhan sangat luar biasa gitu. Dalam hal yang kecil. Kadang-kadang kita mungkin mengalami kesulitan dalam hal yang kecil, bisa dalam hal apa ya? Sepertinya aneh gitu kan ya. Misalnya kita sedang pergi kemana gitu ya. Kita sedang memang penting pergi ke tempat itu. Tempat parkir penuh.
Kita berdoa, Tuhan ini kita kepepet waktu. Mudah-mudahan ada tempat parkir, udah keliling sana keliling sini. Nggak ada tuh tempat parkir. Tapi kita berdoa, Tuhan tolong ya dapat tempat parkir, Tuhan tolong gitu ya. Itu sebenarnya kecil ya. Tapi kemudian ketika kita mendapatkan tempat parkir, waduh rasa syukur kita luar biasa. Aduh makasih Tuhan ternyata ada gitu ya. Wih ada tempat parkir dan kita bisa parkir di situ ya. Atau misalnya masalah hujan. Kadang kita pikir kita mau pergi ke satu tempat hujan besar. Sedangkan kita harus pergi. Aduh Tuhan kalau boleh hujannya berhenti gitu ya. Tuhan tolong gitu ya. Tiba-tiba hujannya berhenti gitu ya. Kita cepat-cepat pergi gitu ya. Dan kemudian ketika udah sampai hujan lagi. Nah itu jadi artinya ada rasa syukur kita. Itu dalam hal yang kecil ya. Tapi kalau dalam hal yang besar ya kadang-kadang kita kan menghadapi masalah juga dalam hidup kita ya. Kesulitan yang kita rasakan sangat menekan kehidupan kita ya. Yang membuat kita menjadi kadang-kadang putus asa, kecewa. Dan rasanya tuh gimana ya. Udah ngerasain punya masalah kesulitan yang besar dalam hidup kita. Bagaimana perasaan kita susah hati kan. Ya, susah hati dan kadang-kadang bisa hilang harap juga. Aduh Tuhan, udah minta-minta sama Tuhan tapi pertolongannya nggak datang-datang. Ini bagaimana Tuhan gitu ya. Aduh, kadang-kadang sudahlah Tuhan kali udah capek juga nih minta-minta sama Tuhan. Tapi Tuhan belum jawab juga gitu ya. Kadang-kadang kita udah hilang harap kita. Tapi Tuhan katakan, jangan bertanya sama aku, jangan berbantah sama aku. Yang aku mau adalah kamu tetap percaya sama aku dalam situasi yang sulit itu dalam hidupmu. Dan nantikan pertolonganku. Dan memang Tuhan sanggup ya menyatakan mujizatnya. Dan kita akan merasa wah luar biasa Tuhan. Itu akan membuat kita semakin menumbuhkan iman dan percaya kita. Ya. Dan kemudian bukan hanya itu. Tuhan sanggup kalau kita belajar percaya tetap terpaut dengan Tuhan, ini umat Tuhan, dikatakan bahwa hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang Sheba dan sebagainya itu akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan memujuk engkau katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Allah. Ya, bahkan mungkin ada orang yang menjadi musuh kita dalam arti mungkin ada orang yang dalam hidup kita pasti ada aja orang-orang yang mungkin tidak berniat baik dengan kita, mengata-ngatai kita hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita ya sebagai anak Tuhan. Tuhan bilang tetap aja kamu ndak usah terpengaruh dan kemudian marah sama dia. Dan kemudian benci dengan dia, sakit hati dengan dia, enggak usah. Ya, walaupun itu membuat kamu jadi sulit. Karena aku bisa membalikkan semua itu. Ya, apa yang menjadi musuhmu justru akan bertekuk lutut di bawah kakimu. Ya, akan sujud kepadamu. Ya, tapi hatimu harus terpaut kepada aku. Memang dikatakan di situ, tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Ya. Jadi orang-orang yang berniat tidak baik dengan kita, kalau kita hati kita terpaut dengan Tuhan, ya, apa yang dikatakan oleh orang-orang itu tidak sesuai dengan apa yang memang ada dalam hidup kita. Kita nggak usah terpengaruh itu, biarkan saja. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita akan melihat bagaimana itu akan Tuhan mampu membalikan mereka. Ya. Dan karena apa? Karena Tuhan itu adalah Allah. Ya. Allah yang menciptakan langit, yang membentuk bumi, ya, dan yang menegakkan dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Allah itu Allah yang maha kuasa. Ya. Nah jadi sebetulnya ketika kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan kita, sikap yang Tuhan kehendaki adalah janganlah kita itu berbantah dengan Tuhan. Jangan banyak mengeluh dengan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Walaupun sebagai manusia reaksi pertama
kita yang keluar ketika menghadapi kesulitan masalah adalah kadang-kadang otomatis mengeluh, ya. Mengeluh sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu. Tapi Tuhan ingatin kita. Jangan berbantah dengan Tuhan. Jangan banyak mengeluh, ya. Tapi belajar untuk menerima semua itu sebagai bagian dari kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita belajar untuk bersyukur. Dan kemudian yang Tuhan kehendaki ketika kita menghadapi kesulitan adalah senantiasa kita harus menyadari, ya, bahwa Tuhanlah pencipta bumi, manusia dan langit, ya. Dialah pencipta, ya. Yang menciptakan kita, yang membentuk kita, yang menciptakan dunia ini, ya, bumi dan seluruh isinya dan surga juga dan kita sebagai manusia. Kemudian sadar bahwa Tuhanlah yang memerintah dan berkuasa, ya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, Tuhan yang berdaulat atas semua ciptaannya. Jadi kalaupun kita mau berbantah, kalau Tuhan sudah katakan A, ya harus ikuti. Ya. Tuhan katakan B, belajar untuk taat. Nah itu, karena Tuhanlah yang memerintah dan berkuasa atas kehidupan manusia, dunia dan segala isinya. Ya. Tuhan mampu untuk membalikan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Dan kemudian kita juga harus belajar, ya. Sikap yang Tuhan kehendaki adalah meninggalkan patung-patung berhala atau Allah lain, ya, patung berhala dan Allah-Allah yang lain. Zaman dulu itu mereka menyembah patung-patung dari kayu, patung-patung dari mungkin batu, ya. Banyak patung berhala yang membuat orang atau umat Tuhan itu berbalik. Nah sekarang masih ada juga patung-patung seperti itu. Tetapi ada juga berhala dalam bentuk yang lain. Yang mengalihkan kita untuk percaya daripada Tuhan. Apa itu? Banyak hal. Ya. Apa itukah nasihat orang pintar? Ya. Ataukah itu mungkin yang dianggap dukun-dukun? Nah gitu. Zaman sekarang masih ada juga tuh. Kemudian juga percaya kepada apa yang di-sharekan di dalam internet melalui handphone kita lebih percaya kepada nasihat-nasihat yang ada di situ, ya. Banyak hal. Kita beralih kepada uang kita yang banyak, harta benda kita yang banyak, itu bisa menjadi berhala. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita lagi gak punya duit, aduh Tuhan, hidup ini rasanya seperti apa gitu kan ya, susah hati gitu kan ya. Tapi kalau misalnya uang lagi banyak, dapat berkat banyak, senangnya hati, rasanya hidup ini bahagia gitu kan ya. Tapi siapa tahu uang banyak juga belum tentu memberikan kebahagiaan kepada kita. Coba tanya kepada orang yang banyak duitnya. Kadang-kadang juga enggak bahagia ya. Nah itu. Jadi kita harus dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, jangan sampai kita beralih kepada patung berhala atau Allah lain dalam bentuk apapun ya. Tapi kita tetap harus berpaling kepada Tuhan yang menciptakan kita. Nah itu dikatakan apa di dalam ayatnya yang ke-20 itu. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput dari antara bangsa-bangsa. Nah itu. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Ya. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, Tuhan mengatakan akulah Tuhanmu. Ya. Jangan berpaling kepada yang lain. Apapun kesulitanmu, percaya hanya kepadaku. Ya. Karena kita harus menyadari tidak ada Allah selain Tuhan yang ada hadir di dalam diri Yesus Kristus. Kesulitan apa yang sedang kita alami saat ini?
Adakah? Mungkin kesulitan kecil, kesulitan yang berat yang sedang kita alami saat ini. Apakah itu membuat kita berpaling dari Tuhan, membuat kita jadi goyah? Duh Tuhan, kenapa ini masalahnya belum terselesaikan? Kesulitanku ini belum ada jawabannya. Pikiran kita terus ke kesulitan itu dan susah hati terus. Lupa bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Karena kita pikirannya ke situ terus. Ya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesulitan? Apakah beralih kepada yang lain yang menurut kita dapat kita andalkan? Kalau orang sakit biasanya yang diandalkan dokter gitu kan ya. Udah sakit, nggak tahu ya diagnosanya apa gitu kan ya. Udah berobat sana berobat sini nggak ada jawaban. Aduh ini sebenarnya sakit apa gitu kan ya. Dan berharap dokter bisa menjawab. Apakah memang begitu? Memang dokter Tuhan pakai. Tapi tetap seharusnya hati kita itu hanya terpaut dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Ya. Jadi percaya sama dokter boleh ketika kita sakit. Tapi tetap yang kita andalkan adalah Tuhan kita yang sangat luar biasa itu. Kita harus tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Karena di dalam Wahyu, di pembacaan kita yang kedua kita lihat bahwa barang siapa setia, memiliki hati yang murni, mengikuti anak domba kemana saja dia pergi, menjaga mulut dari dusta, dan tetap hidup tidak bercela. Dikatakan dia akan bersama-sama dengan anak domba, menyanyikan nyanyian baru di hadapan tahta Allah. Kita akan bersama-sama bersuka cita bersama dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus ketika kita mengakhiri kehidupan kita. Karena itu kesulitan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, seberat apapun saya dan kita semua, kita belajar percaya, taat kepada Tuhan dan tidak beralih dari Dia. Tapi kita katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau di tengah-tengah kesulitan yang sedang aku hadapi, di tengah-tengah persoalan dan masalah yang sedang aku hadapi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, karena kami melalui firman ini, kami boleh diingatkan kembali tentang siapakah Engkau, Allah Sang Pencipta. Allah yang membentuk kami, Allah yang menciptakan kami, Allah yang memiliki hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami sungguh boleh mengingat hal ini, menyadari akan hal ini Tuhan. Sehingga kesulitan apapun yang sedang kami hadapi saat ini, masalah apapun yang sedang ada dalam hidup kami, tidak membuat kami lari daripada Engkau Tuhan. Tapi biarlah hati kami tetap terarah kepada Engkau, dan tetap percaya kepada Engkau, dan tetap berpegang terus kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami tetap ingat akan hal ini Tuhan. Dan terlebih daripada itu, Roh Kudus memampukan kami untuk kami belajar taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini boleh hadir di tempat ini maupun secara online. Untuk hamba-Mu juga Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.